Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rivaldo Eka Dharma, NIM 123210169 dari kelas RD Teknik Sipil Institut Teknologi Sumatera angkatan 2023. Di video ini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir Python yang telah diberikan. Di soal yang pertama ini, kita diminta untuk bisa menganalisis kekuatan beton akibat penambahan bahan adiktif. Output yang diminta adalah kita mampu membaca dan menampilkan data dari file Excel, membuat visualisasi perbandingan kekuatan beton, menghitung korelasi antara kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah, melakukan regresi linear, dan menganalisis hasil regresi. Berikut adalah hasil pekerjaan yang telah saya kerjakan. Yang pertama, saya menginstal pandas, saya mengimport pandas yang kemudian saya beri nama variabel pd. Kemudian saya menginstal XLRD untuk membantu saya membaca file yang saya import dari Excel. Kemudian saya memasukkan data sampelnya. Setelah itu saya tampilkan 5 data pertama yang diminta. Kemudian di sini saya ingin membuat grafik perbandingan antara kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah. Ini script yang saya gunakan dan ini adalah outputnya. Kemudian saya menampilkan tabel korelasi untuk kolom numeriknya yang membandingkan antara compressive strength dan split tensilnya. Untuk data hasil regresi, di sini saya menyiapkan datanya yang saya ambil dari script sebelumnya. Kemudian saya membuat model regresi linearnya. Setelah itu memprediksi nilai split tensil berdasarkan compressive strength-nya. Yang terakhir adalah saya memvisualisasikan hasil prediksi. Setelah itu saya menampilkan koefisiensi regresi atau kemiringan garis dan titik potong dengan sumbu Y. Ini hasilnya. Kemudian untuk soal nomor 2, saya mengimport pandas yang saya beri nama variabel pd, numpy yang saya beri nama variabel np, dan matplot yang saya beri nama variabel plt. Langkah pertama, saya memuat datanya. Di sini saya memasukkan data secara manual. Kemudian saya juga memasukkan data panjang dan lebar jalan untuk menghitung ekivalensi mobil penumpang. Setelah dapat datanya, saya muat datanya. Dan saya baru bisa menampilkan data ekivalensi mobil penumpangnya. Ini adalah data ekivalensi mobil penumpang per jenis kendaraannya. Kemudian saya menghitung volume kendaraan per meter persegi. Di sini saya menghitung volumenya berdasarkan semua kendaraannya, yaitu mobil, motor, dan kendaraan besar. Setelah itu, saya menghitung kapasitas dasar jalannya. Setelah itu saya menentukan juga apakah kapasitas jalannya terlampaui atau tidak, dan memberi peringatan jika kapasitas jalannya terlampaui. Setelah itu saya mengasumsikan jam di mana kendaraan itu lewat dari jam 8 sampai jam 10. Kemudian saya membuat plot volume motornya, plot volume mobil, dan plot volume kendaraan besarnya. Kemudian ada juga plot total EMP-nya. Kemudian setelah itu saya menyatukan plot volume kendaraan motor, mobil, dan kendaraan besar itu ke dalam satu plot. Outputnya adalah grafik. Di bawah ini adalah grafik volume motor per meter persegi. Kemudian ada grafik volume mobil per meter persegi, grafik volume kendaraan besar per meter persegi, dan total dari semua kendaraan. Selanjutnya untuk nomor 3, kita diminta untuk menganalisis data gempa bumi. Di soal yang ini, kita diminta untuk bisa memuat data, menghitung kecepatan, perpindahan, dan intensitas Arias, menghitung percepatan kuadrat, menemukan nilai eksidansi, memvisualisasikan data, menghitung durasi gempa dan nilai ARMS, serta yang terakhir kita diminta untuk menampilkan output dari analisisnya. Ini adalah hasil pengerjaan saya untuk soal nomor 3. Pertama, saya mengimport data yang sudah diberikan, lalu saya menghitung kecepatan, perpindahan, dan intensitas Ariasnya. Setelah itu, saya menghitung percepatan kuadratnya dan menemukan nilai eksidansinya.
Dan yang terakhir, saya memvisualisasikan data dan menghitung durasi gempa dan nilai arusnya. Setelah itu, saya menampilkan output analisisnya. Ini adalah output dari soal nomor 3 yang telah saya kerjakan. Ini adalah perbandingan waktu dan percepatan. Kemudian ini adalah perbandingan antara waktu dan kecepatan. Kemudian ini adalah perbandingan antara waktu dan perpindahan. Dan yang terakhir adalah perbandingan waktu dan intensitas Arias. Kemudian dari data analisis data gempanya, saya mendapatkan ini. Kemudian untuk soal nomor 4, kita diminta untuk menganalisis data curah hujan. Di sini kita tidak diberikan data yang tepat, data yang fix. Jadi kita harus memasukkan data random. Output dari soal nomor 4 ini adalah kita diminta untuk bisa menyiapkan data yang random itu tadi, kemudian menghitung curah hujan rata-rata, menghitung curah hujan rata-rata bulanan dan curah hujan rata-rata tahunan, kemudian menghitung intensitas hujan maksimum, yaitu intensitas hujan maksimum harian, kemudian mengidentifikasi hari dengan curah hujan terekstrim dan menentukan ambang batasnya. Kemudian kita diminta untuk memvisualisasikan hasil datanya berupa plot curah hujan harian dan plot curah hujan rata-rata bulanan. Kemudian kita diminta untuk membuat kesimpulan. Berikut adalah hasil dari pengerjaan nomor 4 yang telah saya kerjakan. Pertama, saya menyiapkan datanya, yaitu membuat data simulasi curah hujan yang terjadi selama 1 tahun. Di sini saya membuat random datanya. Kemudian saya menghitung curah hujan rata-rata. Di sini ada curah hujan rata-rata bulanan dan curah hujan rata-rata tahunan. Kemudian saya menghitung, kemudian saya membuat intensitas hujan maksimum, membuat dan mengidentifikasi hari dengan curah hujan terekstrim. Kemudian saya memvisualisasikan datanya. Memvisualisasikan datanya dengan plot curah hujan harian dan plot curah hujan rata-rata bulanan. Yang terakhir adalah saya membuat kesimpulannya. Berikut adalah curah hujan harian tahun 2023. Dan ini adalah curah hujan rata-rata bulanan di tahun 2023. Ini adalah analisis data curah hujan di tahun 2023 dari bulan Januari hingga bulan Desember. Kemudian ini adalah hari dengan curah hujan terekstrim selama tahun 2023. Yang tadi adalah penjelasan saya mengenai tugas akhir Python yang telah diberikan. Untuk informasi yang salah dan kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.